Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jembatan Sembayat yang menjadi penghubung Kecamatan Bungah dan Manyar kembali menjadi sorotan, khususnya warga Gresik. Sejak digunakan sebagai arena bunuh diri oleh dua pengendara motor, jembatan yang dibangun sejak zaman Gubernur Jenderal Dendels ini ternyata menyimpan banyak misteri. Cerita misteri yang berkembang di masyarakat sekitar itu mulai dari penampakan buaya putih sampai tempat hilangnya salah satu putri kerajaan Solo. Bahkan di era Gubernur Jenderal Dendels pada tahun 1808, jembatan yang dulunya dinamakan Jembatan Geladak ini pernah menjadi ratusan manusia sebagai tiang pancang jembatan. Jembatan yang di bawahnya dialiri air Bengawan Solo itu mempunyai cerita mistis nenek moyang hingga turun-temurun. Salah satu tokoh alumni pesantren Mambaus Solihin Suci Gresik, Muhammad Hanif, menjelaskan terjadinya orang yang bunuh diri di Jembatan Sembayat merupakan tumbal dari kerajaan Putri Solo. Pasti ada tragedi. Biasanya kalau mau musim hujan, waktunya arus deras pasti ada. Seperti yang dulu yang belum ketemu, ucapnya. Menurutnya ada kerajaan jin Putri Solo antara dua jembatan penghubung dua kecamatan di Kabupaten Gresik itu. Dulu kan ada jembatan lawas sebelum adanya jembatan dua itu. Dan juga ada buaya putih, ujar Hanif. Dikatakan Hanif, kerajaan Putri Solo berawal dari jalannya ular hitam besar yang mencari Putri Solo. Bekas jalan ular dari Solo hingga Gresik itu kemudian menjadi berbekas seperti kubangan panjang, sehingga akhirnya Bengawan Solo. Ular besar dari Solo mencari Putri Solo. Bekas jalannya berbentuk bengawan. Ular besar ini menetap di Mengare dan Putri Solo menetap di bawah jembatan Sembayat. Dan bisa jadi itu tumbal untuk Putri Solo karena ular itu wujud dari orang laki-laki, papar Hanif. Makanya kalau ada apa-apa di Mengare aman, bahkan gak ada banjir meskipun wilayah kecamatan dukun kekeringan. Tapi Sembayat tidak pernah. Mungkin kekeringannya hanya airnya bening. Jelas pemuda asli Mengare itu. Lanjut Hanif, kalau ada orang yang hilang atau jatuh dari jembatan Sembayat, biasanya ketemu di sebelah desa Bedanten. Korban Ahmad Farid ini ketemunya di baratnya jembatan, padahal airnya mengalir ke timur. Ini aneh tandasnya. Setiap orang tercebur, masyarakat Sembayat menyarankan untuk pergi ke makam Boyot Sembayat untuk sebagai perantara petunjuk dan pertolongan. Makam itu berada di timur jembatan. Makam tersebut hingga kini dikeramatkan warga Sembayat. Saat kecebur, keluarga korban Ahmad Farid juga minta kepada orang pintar. Jadi pencariannya di baratnya jembatan, tidak sampai Bedanten, karena sudah ada petunjuk terangnya. Selain itu, masyarakat Sembayat juga mengkeramatkan ikan mas. Jadi bagi masyarakat sekitar tidak boleh mengambil ikan mas di sekitar jembatan Sembayat itu. Berdasarkan info yang beredar di masyarakat Mengare, sesuai pengakuan saksi sopir Lion Biru yang lewat di jembatan Sembayat sebelum korban meloncat dan menceburkan diri ke Bengawan Solo, korban diketahui mengejar seseorang perempuan berbaju putih. Dipanggil orang lain bemo tidak dihiraukan. Sepeda motor terkunci dan kunci motor di bawah. Kemudian korban sadar saat sudah tercebur di Bengawan Solo dan minta tolong. Nah, akan ditolong oleh warga yang sedang memancing.
dengan perahunya. Tiba-tiba mesin perahunya mati. Pangkas dari Hanif. Cerita mistis lainnya adalah tiang pancang manusia sebagaimana diceritakan dalam buku Grace Tempo Dulu karya Dukut Imam Widodo. Kala itu Gubernur Jenderal Dendles marah bukan main saat melihat progres pembangunan jembatan Geladak atau jembatan Sembayat yang tidak kunjung selesai. Kemarahan itu diluapkan pada Bupati Sidayu kala itu. Jenderal Dendles memaksa bupati menyerahkan ratusan warga untuk dipekerjakan sebagai pekerja secara paksa di proyek jembatan Geladak. Lantas, manusia yang disiapkan ternyata bukan untuk bekerja membangun jembatan, namun mereka dijadikan tiang pancang untuk menahan geladak kayu jembatan yang membentang di sepanjang Bengawan Solo. Saat itu banyak nyawa yang melayang akibat kebijakan keras Gubjen Dendles. Sejak saat itu kematian para pekerja jembatan Geladak sering menghantui warga sekitar. Bahkan ada penampakan pada malam tertentu diiringi dengan rintihan suara manusia menahan sakit. Sesekali di sungai terlihat seperti ada orang tenggelam dan minta tolong. Saya pernah melihat bayangan orang tenggelam dan minta tolong. Tadinya saya mau nolong dengan berenang. Untungnya saya diingatkan oleh ibu-ibu tua di tepi sungai agar tidak dilakukan. Kalau saya menolong dan berenang, bisa-bisa saya ikut dalam alam orang halus itu alias saya yang tenggelam dan mati. Kata Teguh Haryono, pemancing asal Sukomulyo, Kecamatan Mayar yang sering memancing di tanggul jembatan Sayat. Diketahui korban Ahmad Farid sebelumnya kerja sebagai tukang las yang sudah 5 bulan tidak bekerja. Farid dikaruniai 2 anak, sementara istrinya yang bekerja di puskesmas Bungah kini sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina sejak pasca Hari Idul Fitri. Dan cerita ini di-share pada tanggal 26 Juli 2020. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.